Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, sesuai dengan surat tugas yang diberikan pada saya untuk pelaksanaan supervisi akademik, Bapak nanti akan disupervisi oleh saya pada hari Kamis ya, di kelas 10 atau jam 5 dan 6. Kita sepakat ya Pak ya dengan waktunya. Baik Pak Erik, saya nanti minta administrasi mengajar Bapak. Kemudian barangkali sedikit saja mungkin ini adalah percakapan praobservasi ya. Percakapan praobservasi, saya pengen tahu gambarannya Pak Erik, gambaran dari Pak Erik sedikit mengenai persiapan mengajar yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis. Mungkin Bapak bisa cerita materi yang akan diajarkan apa, kemudian strategi pembelajarannya seperti apa, dan mungkin kalau ada asesmennya seperti apa. Bapak. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin untuk menyampaikan untuk Kamis itu yang perlu saya siapkan yang pertama administrasi, kemudian untuk pembelajarannya yaitu model PJDL Pak, Project Based Learning, karena terkait dengan pembuatan karya seni rupa 2 dimensi unsur seni rupanya. Untuk medianya nanti saya juga bawa contoh alat lukisnya, seperti lukisan itu melihat dari unsur-unsur seni rupa beberapa aliran lukis dan tokoh-tokohnya. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah sebenarnya fokus Pak, fokus semua, karena di sini kan ada keterbatasan ya. Nggak tahu tuh apakah saya dapat di hari Kamis untuk fokusnya. Kalau tidak dapat, ya siasatnya adalah bentuk manual, nanti saya share lewat handphone media materinya. Terus setelah itu baru nanti anak menganalisa dari hasil materi itu, kemudian mempraktekannya, membuat lukisan atau mimesis yang meniru karya pelukis dunia dengan sistemnya kelompok. Jadi nanti ada anak yang bisa sketch siapa ditunjuk, kemudian anak yang bisa mewarnai siapa, dan yang terakhir finishing. Setelah finishing baru nanti dipresentasikan hasil karya kerja kelompok itu. Mungkin Bapak sudah sampaikan ke anak-anaknya ya? Atau materi aliran seni lukis untuk kegiatan PJDL hari Kamis ini, mereka diminta untuk bawa alat lukis sendiri atau kebetulan kemarin sebelum PTS itu sudah ke materi aliran Pak, aliran seni lukis. Cuma tadinya ya sudah menginstruksikan juga sih, karena kebentur ini ya mau LDK tadinya apakah siap atau tidak. Cuma untuk saya di Kamis hari ini ya saya sampaikan untuk materinya, bawa alatnya. Mungkin syaratnya ya kalau mereka tidak bawa, dari saya dipersiapkan. Artinya di kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Masih ada waktu nih, mungkin Bapak nanti bisa sampaikan kepada anak, mereka boleh bawa alat lukis sesuai yang mereka punya, termasuk medianya. Jadi ini kan salah satu bentuk bahwa Bapak memberikan kemerdekaan pada anak-anak untuk memilih sendiri media maupun alat lukis yang nanti akan mereka gunakan. Dan saya yakin anak-anak akan mempersiapkan lebih baik dan hasilnya nanti akan lebih bisa mengeksplor gitu. Ya. Baik Pak Erik, mungkin itu sedikit percakapan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis jam 5 di 10 April 2 ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan
lancar ya Pak ya. Amin. Ada apa Infocusnya juga. Kalaupun tidak ada, ya saya yakin Bapak bukan apa, bukan guru yang apa, istilahnya saklek gitu ya. Pasti punya trik-trik yang yang situ lah. Siap, Untuk bisa siap. mengatasi permasalahan. Baik, terima kasih Pak Erik sekali lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini kemarin kita sudah observasi kelas ya Pak Erik. Betul, Pak. Nah, kemarin saya lihat aktivitasnya Pak Erik sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, Pak Erik sudah mampu apa ya, membangkitkan potensi yang anak-anak miliki. Nah, ini perlu dipertahankan. Tidak banyak juga mungkin guru-guru yang punya kemampuan untuk mengenali potensi peserta didik. Baik, Pak Erik, sedikit mungkin boleh saya bertanya dalam hal ini mungkin ketika berlangsungnya proses apa KBM gitu kan, pernah tidak menghadapi sebuah permasalahan, artinya masalah dari apakah dari peserta didiknya atau masalah perangkatnya gitu, artinya ada alat peraga yang tidak mampu dihadirkan di kelas atau memang apa gitu. Oke. Siap, izin menjawab Pak ya. Siap. Ya, barangkali ini yang saya alami Pak, artinya bukan saya untuk mencari pembelaan atau pembenaran sendiri Pak ya, cuma yang sering terjadi kalau di seni itu banyak yang memang menggunakan media Pak, baik dari gurunya maupun untuk praktek siswanya gitu. Ya, diantaranya yang pertama, kemarin saya sudah menyebutkan ya ke Pak Dim, bila mana misalkan kita menggunakan Infocus gitu, memang Infocus itu kelebihannya ada gerak gambar gitu, visual yang ditangkap, tidak jenuh anak itu melihat gambar yang istilahnya literasi dari visual juga ataupun audio visual ya, ada suaranya gitu sebagai penunjang. Namun dalam hal ini kadang karena keterbatasan media Infocus dari sekolahnya sendiri, sehingga ya mau tidak mau yang pertama adalah gimana solusinya ya. Yang pertama membuat media, artinya dari media yang diajarkan dari seni rupa 2 dimensi khususnya sama 3 dimensi. Kemarin saya mencoba praktek, anak-anak ini ada yang bawa Pak medianya, ada juga yang tidak bawa gitu. Nah, oleh karena itu, dan alhamdulillah kemudian kemarin itu pakai Infocus, jadi lumayan kondusif. Tapi siasatnya adalah kalaupun tidak pakai Infocus, ya mungkin saya menggunakan media WhatsApp untuk membagi sharing untuk literasinya ya, baik dari aliran-aliran seni lukis sendiri. Adapun kendala yang memang anak itu untuk untuk membeli alat media kadang ada yang mohon maaf tidak mampu ya Pak. Maka saya membebaskan mereka silahkan menggunakan media alam. Media alam itu
bisa barang limbah ya Pak. Bisa misalkan daun kering juga bisa jadi media untuk membuat sebuah gambar, ataupun kertas bekas. Bahkan kemarin itu ada yang menggunakan ini Pak, dari bungkus apa namanya, body bag. ya body bag yang terbuat seperti kertas semen gitu. Kemudian kalau perlu Bapak tahu, ini dari arang Mbak. Kemarin kan mungkin ada yang bekas bakar-bakaran gitu, kenapa anak ini inisiatif gitu setelah dibebaskan karena berpikir kritis ya, di situ menganalisa ruang lingkup dari media ini apa yang bisa digunakan. Saya memberikan kebebasan mereka, silahkan torehkan ke dalam media kertas apapun, bisa kompor, bisa kertas bekas, bahkan mereka menyebutkan, Pak boleh nggak kalau bungkus kertas nasi? Boleh. Nah kebetulan mungkin ini untuk ganti baju mungkin, sehingga langsung digunting ini karena ada ide mungkin, terus menemukan sebuah arang. Nah ini backgroundnya pakai arang ini Pak. Nah jadi tercipta seperti ini. Kemudian kalau yang lainnya memang ada yang pakai kanvas. Kalau ini kan istilahnya tidak mungkin ya, sama ya, luar biasa karyanya. Cuma kalau ini mungkin lebih luar biasa gitu karena pakai media limbah gitu. Nah ini pakai kanvas, kemudian ada yang pakai kertas kompor juga. Ini menggunakan teknik apa namanya, pointillis, jadi tidak menggunakan garis melainkan menggunakan media teknik titik gitu dari krayon dan kertas kompor. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Artinya ini salah satu ya bentuk bahwasanya mereka itu bisa berpikir kritis kalau kita membebaskan ya dalam hal gimana caranya karya dua dimensi itu bisa tercipta ya, dengan menggunakan media barang limbah ataupun ya media alam. Kalau kayak seni musik sendiri ya, saya ya sering mempraktikkan bahwasanya kalaupun kita tidak medianya tidak memadai, seperti misalkan mungkin kalau yang cowok-cowok kan pengen ngeband gitar listrik ataupun gitar akustik, itu kan belum ada di sini, mungkin belum terfasilitasi, sehingga kenapa enggak kita barang bekas itu bisa menghasilkan suara. Atau intisari dari seni musik itu sendiri kan bisa mengeluarkan suara yang notabene ada nadanya gitu ya, seperti kemarin pakai apa namanya tuh galon, kemudian ada yang apa botol beling, kemudian media bekas kemarin ada pembangunan gitu ya, bekas-bekas baja ringan itu bisa jadi gitu ya. Nah, kalau musik iya ya, bahkan musik kemarin kontemporer gitu ya. Terakhir ya sering biasanya kalau di acara-acara apa 17-an kemarin kelas di rumah. Nah kurang lebih pengalaman saya seperti itu Pak, untuk mensiasati bagaimana. Jadi sebenarnya ya kita sebagai pengajar itu bagaimana caranya, tadi yang Pak Ayu bilang bahwasanya kalaupun RPP bentuknya tertulis, tapi bagaimana caranya mensiasati, menganalisa dan memahami dari lingkungan kita menjadi sebuah yang mungkin ruang lingkup untuk RPP yang baru gitu. Jadi pembelajaran yang kurang lebih tidak menjenuhkan gitu. Ya. Jadi baik Pak Erik, saya apresiasi sekali, ini luar biasa karya anak-anak Pak Erik ini ya, dan saya yakin ini tidak mungkin muncul, tidak akan tercipta kalau tanpa dukungan dari guru yang luar biasa juga. Justru malah anak-anak kita Pak yang luar biasa. Ini apa low profile sekali guru kita ini. Baik Pak Erik, ada satu hal yang menarik buat saya. Tadi Pak Erik sudah mempersilahkan anak-anak untuk bebas memilih media, bebas juga memilih bahan, bahkan mungkin alat lukisnya gitu. Dan secara tidak sadar mungkin itulah sebetulnya yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu merdeka bukan berarti
bebas, terserah anak-anak mau belajar dengan cara apa. Tapi merdeka di sini bisa dimaknakan sebagai anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Artinya apa? Mereka belajar dengan kondisi apapun yang sekarang ada pada diri mereka. Jadi jangan kemudian karena mohon maaf tadi kan dari orang kurang mampu kemudian tertahan jiwa seninya gitu kan. Dia nggak bisa bikin sebuah karya. Kenapa? Karena beli krayon itu mahal, beli tinta cat air itu mahal, sehingga akhirnya terhentilah karyanya gitu. Dan di sini Pak Erik sudah memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa ya. Dan mohon mungkin sering-sering berikan apresiasi. Dalam hal ini apresiasi ini mungkin kalau tahun-tahun yang lalu saya sering lihat Pak Erik ada yang namanya pameran kelas gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi. Jadi dipertahankan apa yang sudah berjalan. Nah, sekali lagi saya berani bilang tidak banyak guru seni yang mungkin punya keberpihakan kepada murid seperti apa yang Pak Erik lakukan. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi ini dan saya yakin SMK Negeri 2 Indramayu akan sangat bangga dengan Pak Erik. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita gitu, siswanya Pak Erik akan mengingat bahwa mereka pernah punya guru yang hebat. Artinya ketika mereka suatu saat sudah lulus terjun ke masyarakat, kemudian ada dalam kondisi tertentu yang secara umum orang bilang ya tidak beruntung, mereka insya Allah tidak jadi jiwa-jiwa yang berputus asa. Kenapa? Karena pernah diajarkan oleh gurunya yang hebat, dengan kondisi apapun kita bisa berkarya. Lagi terima kasih Pak Erik, saya sangat mengapresiasi dan sekali lagi saya tidak banyak untuk mengobservasi apa yang sudah dilakukan di kelas gitu, karena yang sudah saya lihat semuanya sudah luar biasa. Dan tadi juga sedikit Pak Erik sampaikan, dan sekali lagi itu adalah makna terpenting dari sebuah kurikulum merdeka. Jadi bukan cuma sekedar administrasi, tapi bagaimana kita mengimplementasikan di kelas dengan melakukan sebuah pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Sekali lagi terima kasih, saya sangat mengapresiasi. Tularkan juga apa yang sudah Bapak lakukan kepada kawan-kawan yang lain. Boleh kok nanti Bapak juga bikin bikin dokumentasi, kemudian publikasikan dokumentasi itu. Mudah-mudahan itu akan menginspirasi kawan-kawan kita yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Erik, saya sangat bangga punya guru seperti Pak Erik. Sama-sama, saya juga terima kasih untuk Bapak menjadi coach yang luar biasa hebat. Baik, terima kasih. Saya selalu Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.